Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Desi Najila. Kali ini saya ditugaskan membuat video presentasi tentang keperawatan komunitas dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang keperawatan komunitas dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Desi Najila, kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Apa itu komunitas? Menurut WHO tahun 1974, komunitas merupakan sekelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan, dan minat yang sama, serta adanya saling mengenal dan berinteraksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, keperawatan komunitas. Menurut WHO tahun 1974, keperawatan komunitas mencakup keperawatan kesehatan keluarga, juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah kesehatannya sendiri, serta memecahkan masalah kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka sebelum mereka meminta bantuan kepada orang lain. Sedangkan menurut Effendi dan Mahfudli tahun 2010, keperawatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditunjukkan kepada masyarakat dengan pendekatan kepada kelompok resiko tinggi dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan keperawatan. Tujuan dari keperawatan komunitas adalah pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui 1. Pelayanan keperawatan secara langsung atau direct care terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas. Dan yang kedua yaitu perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi keluarga, individu, dan juga kelompok. Sasaran keperawatan komunikasi keperawatan menurut Departemen Kesehatan tahun 2006 yaitu 1. Sasaran individu, 2. Sasaran keluarga, 3. Sasaran kelompok, dan 4. Sasaran masyarakat. Selanjutnya ada keperawatan dalam Islam. Keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi dan fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasarnya, baik aktual maupun potensial. Jadi, konsep klien dalam keperawatan komunitas adalah individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah terdiri atas beberapa komponen, yaitu fisik, ruh, dan juga jiwa. Yang pertama, fisik atau jasad. Komponen fisik adalah komponen jasad atau bentuk yang dapat makan, minum, berjalan, mendengar, melihat, atau berusaha untuk memenuhi kehidupannya, seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa Al-Quran. Salah satu Al-Quran yaitu surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang kedua ada ruh. Dalam Al-Quran surat Shad ayat 72 yang artinya, maka apabila ku sempurnakan kejadiannya manusia dan kutiupkan kepadanya ruh ataupun ciptaanku, maka hendaklah kamu, malaikat, jin, dan iblis tunduk dan bersujud. Yang ketiga ada jiwa.
Dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Dalam ayat tersebut, jiwa merupakan salah satu komponen yang terdapat pada manusia dan akan menjadi tentram jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada konsep promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam Islam. Upaya promotif di bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kondisi dari yang sudah baik atau sudah sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Upaya promotif ini tercermin dari ayat yang telah menjelaskan bahwa manusia dilarang menjatuhkan diri atau merusak diri, baik jasmani maupun rohani. Ada 4 pencegahan ataupun ada 4 upaya pencegahan. Yang pertama ada upaya promotif. Upaya promotif adalah upaya untuk meningkatkan kondisi dari sudah baik atau sudah sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Berdasarkan dalil di atas, maka upaya promotif tercermin dari ayat yang telah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia dilarang menjatuhkan diri atau merusak diri baik jasmani maupun rohani. Dalam arti, manusia wajib memelihara kesehatan dan meningkatkannya. Dan uraian hadis tersebut dapat dipahami, maka janganlah kita mengabaikan kesehatan dan waktu senggang. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Yang kedua adalah upaya preventif. Berkaitan dengan upaya preventif dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan sebagai berikut. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Adapun hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi yang berbunyi, peringatilah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Yang keempat, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang terakhir, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jika kamu mendengar berita wabah penyakit di suatu daerah, maka janganlah memasuki daerah itu. Dan jika kamu berada di dalamnya, maka janganlah keluar dari wilayah itu. Seperti sekarang adanya wabah virus corona di negeri kita. Jadi jagalah kesehatan kalian dengan berdiam diri di rumah kalian. Jika ada sesuatu yang kalian perlukan, maka jangan lupa dengan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Upaya preventif adalah upaya mencegah dan melindungi diri dari terjadinya penyakit. Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa setiap insan berkewajiban untuk memelihara kehidupan diri pribadi, keluarga dari berbagai segi, seperti waspada terhadap kondisi yang lebih buruk atau menghindari daerah yang terkena wabah penyakit seperti yang ada di negeri kita sekarang ini. Yang ketiga ada upaya kuratif. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 80 yang artinya, maka apabila aku sakit, Allah juga akan menyembuhkan. Dalam hadis riwayat Ahlus Sunnah, berobatlah kamu wahai manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua ataupun pikun. Walaupun yang menyembuhkan penyakit itu Allah, tetapi bila dalam keadaan sakit, haruslah berusaha menyembuhkan dengan jalan berobat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu upaya rehabilitatif. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya rehabilitatif adalah upaya memperbaiki atau membalikkan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi lebih sehat. Upaya rehabilitatif harus senantiasa diupayakan agar tidak jatuh kepada kondisi yang lebih parah atau lebih buruk. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.